Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmatnya kita bisa diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, untuk menikmati indahnya alam sekitar kita, ya, untuk menikmati kenikmatan iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang patut kita syukuri akan hal itu. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi. Karena di pagi yang cerah hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Zaki, ya. Nah, barangkali anak-anak belum mengenal Bapak, nah ini silahkan ada dicek di fotonya, ya, begitu. Nah, baik anak-anak, insyaallah walaupun jarak memisahkan di antara kita, begitu, ya, walaupun kita belajar secara jarak jauh, secara online, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bersemangat mencari ilmu, belajar, ya, walaupun di rumah belajarnya, begitu, ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berjihad di jalan Allah, yang mudah-mudahan Allah akan balas itu semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar akidah akhlak dengan materi kalimat thayyibah, ya, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allah rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita, penjelasan kita. Tetap stay tune dan tetap perhatikan baik-baik penjelasan yang akan nanti Bapak paparkan, ya. Kita lanjutkan. Nah, ada gambar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Ini sayangnya bukan Bapak, ya. Nah, ini menggambarkan bagaimana kondisi atau situasi pada saat ini, yang anak-anak belajar di rumah, terus kemudian Bapak sampaikan sebuah video atau tayangan, begitu, ya. Kemudian belajar bareng-bareng. Nah, itu di luar jendelanya ada menggambarkan virus corona ceritanya. Ini menggambarkan bahwasanya kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah, begitu. Tapi itu tidak mengapa, tidak apa-apa, karena memang apalah daya, ya. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan virus corona ini sama Allah diangkat, ya, sama Allah dihilangkan, dan mudah-mudahan kita bisa hidup normal kembali. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, di balik gambar ini semua ada makna dari itu semua yang patut kita ambil. Contoh halnya ketika kita mau belajar, contoh, ya. Ketika si anak-anak mau belajar, nah, harus mengucapkan sebuah kalimat thayyibah. Dianjurkan untuk mengucapkan akan hal itu. Nah, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari saat ini adalah kalimat thayyibah basmalah dan hamdalah. Yang pertama basmalah dan yang kedua hamdalah. Nah, insyaallah kita akan bahas itu semua. Nah, basmalah ini adalah ketika penggunaannya, salah satunya adalah ketika anak-anak mau mengerjakan sesuatu hal yang baik-baik, ya. Contohnya belajar tadi. Terus nanti diakhiri dengan bacaan hamdalah, ya. Nah, itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan, ya, biar anak-anak paham bagaimana maksud dari apa ini semua, begitu. Baik, pengertian kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini adalah artinya kalimat yang baik bagi Allah, atau bisa juga kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, inilah jadi kalimat atau ucapan yang baik, kalimat thayyibah itu, ya.
Nah, salah satu kalimat thayyibah yang kita akan bahas hari ini itu adalah kalimat basmalah dan hamdalah. Sebetulnya banyak ya kalimat thayyibah itu. Cuman kita akan bahas dua dulu, basmalah dan hamdalah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah lafaz dari atau kalimat dari basmalah dan hamdalah. Nah, basmalah itu bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus bagaimana penggunaan atau waktunya ketika kita mengucapkan lafaz basmalah ini? Yaitu contohnya kayak tadi ya, ketika kita mau belajar begitu kita diawali dengan basmalah. Bahkan ketika kita mau melakukan aktivitas apapun itu hal yang baik-baik, kita awali dengan basmalah. Nah, makanya di sini bacanya awali harimu dengan ucapan basmalah. Ya, ketika kita mau aktivitas basmalah, ketika kita mau belajar basmalah, ketika kita mau makan basmalah dulu, ketika mau tidur basmalah dulu dan sebagainya. Tapi hal-hal yang baik itu ya, mau sedekah basmalah dulu. Nah, itu. Jadi kalimat basmalah ini ketika intinya ketika kita mau melaksanakan aktivitas yang baik-baik, pekerjaan yang baik-baik ya. Jadi kita ucapkan basmalah supaya apa? Supaya Allah memudahkan segala aktivitas kita, melancarkan segala aktivitas kita, dan juga meridhoi segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari begitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua ada hamdalah. Hamdalah itu bunyinya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi segala kekuasaan yang telah Allah berikan, segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua itu memang atas kehendak Allah dan patut kita syukuri. Dan kita harus mensyukuri akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya dengan mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau misalkan ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, mendapatkan kesehatan bahkan pada saat ini, nah itu harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin masih bisa bernafas. Alhamdulillahirabbil alamin masih bisa diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin kalau anak-anak masih bisa jajan 2.000, 5.000 begitu ya. Karena memang di luar sana masih banyak anak-anak yang harus bekerja keras untuk mendapatkan 1.000, 2.000 hanya untuk jajan. Nah, anak-anak harus bersyukur akan hal itu ya. Nah, anak-anak cuma minta misalkannya dari orang tua ya. Nah, itu harus anak-anak bersyukur begitu. Kalaupun misalkan orang tua tidak ada ya jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan tuh harus ada saja karena memang mencari uang itu susah anak-anaknya. Jadi harus tetap bersyukur ada atau tidak adanya uang, ada tidak adanya rezeki kita, harus tetap bersyukur ya atas semua kehendak yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti itu ya. Nah, ini penggunaannya penggunaan hamdalah ini ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan misalkan hadiah mungkin ya, baik hadiah dari Allah langsung atau dari manusia itu sendiri melalui perantara manusia begitu, atau mendapatkan kebahagiaan begitu. Nah, kita harus tetap mengucapkan hamdalah, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya. Jadi penggunaannya itu banyak. Jadi bisa juga ketika kita setelah makan, setelah tidur baca hamdalah begitu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu doa misalkan mau makan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah setelah makannya kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah itu ya. Nah jadi saling berkaitan antara kedua ini. Nah, ketika aktivitas kita diawali dengan basmalah, maka akhiri dengan hamdalah. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini adalah hikmah membaca kalimat hamdalah dan kalimat basmalah.
Ini kalimat basmalah ini hikmahnya ada karena Allah akan meridhoi segala perbuatan kita, terus juga kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat kalau kita mengucapkan bismillah dulu ya. Kita juga semua perbuatan kita bernilai ibadah, contohnya ketika mau minum bismillahirrahmanirrahim itu juga bernilai ibadah, berbeda dengan bacaan mau makan atau minum yang tanpa doa terlebih dahulu. Makan saja minum saja ya, maaf nih, sama halnya seperti seekor binatang begitu yang tanpa mengucapkan basmalah atau berdoa terlebih dahulu, jadi tidak ada nilai ibadahnya ya begitu ya. Nah, kalau misalkan makan kita, minum kita untuk bisa menjadi nilai ibadah ya kita harus mengucapkan kalimat basmalah ini gitu, ataupun kalimat hamdalah ini ya, biar bisa menjadi nilai ibadah buat kita. Jadi kalau hanya sekedar makan dan minum saja ya, binatang juga sama begitu. Tapi kan kita selaku manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah, yang diberikan hati nurani yang begitu baik ya, itu bagus. Nah, perlu kita gunakan sebaik-baiknya begitu ya. Nah, terus kemudian Allah akan menjaga dan melindungi kita seperti tadi Bapak paparkan ya. Dan terakhir Allah akan memberikan keberkahan dan pahala buat kita semua. Nah, baik, ini kemudian itu kalimat thayyibah basmalah ya yang hikmahnya. Terus kemudian ada yang hikmah dari membaca kalimat thayyibah hamdalah, dan mengakui segala sesuatu adalah kekuasaan Allah seperti tadi Bapak sampaikan begitu ya. Terus kemudian melatih kita menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Segala apapun yang kita punya tetap harus rendah hati ya, jangan sombong begitu. Kita harus tetap bersyukur ya, menjadi orang-orang yang bersyukur. Terus kemudian insya Allah nanti mendapat imbalan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa hikmah kalau kita membaca kalimat thayyibah, yaitu kalimat thayyibah salah satunya basmalah dan hamdalah gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti Allah senantiasa selalu membersamai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dan terima kasih anak-anak semuanya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Dan terakhir ini ada latihan, silahkan anak-anak tulis kalimat basmalah dan hamdalah beserta artinya dengan baik dan benar. Kemudian yang keduanya ada silahkan hafalkan kalimat basmalah dan hamdalahnya ini dengan baik dan benar, yang nantinya silahkan dikirimkan langsung ke Bapak begitu ya. Untuk anak-anak semuanya terima kasih sudah menyimak video penjelasan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Hidup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.